Telepon Lebaran dari Negeri Plus 62. Karya M.H. Jayabrata. Aku warga Plus 62. Aku ingin sekali punya telepon pintar seperti lainnya. Setelah meminjam uang dari rentenir yang bunganya tidak terkira, akhirnya ia ada di saku celana. Sederhana, karena ingin menelpon wakilku di sana. Bukan ingin komplain, karena terlewat tidak dapat bantuan. Maaf, jiwaku tidak miskin. Bukan karena daganganku pernah dirazia, aku menerima, patuh pada negara. Aku hanya ingin mendengar suara mereka, ingin berdiskusi, rindu, seperti saat masa kampanye dulu. Aku mencari nomor mereka. Aku tanya Pak RT, dia tidak punya. Aku tanya Pak Lurah, dia tidak punya. Aku tanya pada sisa poster-poster kampanye di jalan raya, dia juga tidak punya. Padahal selama masa kampanye dulu, aku rela membenci dan berdebat dengan saudara untuk membelanya. Akhirnya aku punya nomor telepon operator. Namanya Tante Veronica. Operator menjawab, "Maaf, wakil Anda beserta jajarannya sedang sibuk." Hari telah berganti, namun tidak ada pertanda pasti. Sebentar lagi terhenti. Setelah berbulan-bulan terganti, bahkan semakin terombang-ambing, susah dimengerti. Dibuat bingung berita di TV. Tumpang tindih, diksi antara wakil negeri. Ini bukan cuma kejadian, ini adalah sebuah pesan. Ini bukan cuma fenomena. Ini tanda cinta. Tuhan sunyikan langgar dan mimbar, tempat pernah berlomba-lomba mengumbar. Tuhan sepikan majelis, tempat pernah kafirkan yang tak segaris. Ini lebaran tanpa jabat tangan, sebab yang sudah-sudah lupa berjabat hati. Aku ingin ingatkan mereka, kepada pengurus negara, aku cuma ingin bertanya, kapan corona ini sirna? Aku taat dan patuh, tidak jualan lagi di sebagai kaki lima. Tidak seperti yang punya modal-modal besar, yang mengundang orang berdesakan berbelanja. Sebab di lebaran ini, aku tidak bisa berdesak-desakan seperti penerima bantuan lainnya. Di toko, di mal, dan di pasar raya. Melihat mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, aku kecewa. Inilah telepon dari Negeri Plus 62, yang punya modal bisa leluasa, yang miskin dianggap hama. Aku rindu masjid, tetapi hatiku patah. Aku semakin marah. Aku buka Sufekostik, hanya ada temanku M.H. Jayabrata dengan konten tidak lakunya. Aku buka Google, di sana hanya ada artis yang giveaway ratusan juta, pamer kekayaannya. Aku nyalakan TV, hanya ada berita artis dengan berita kawin cerainya. Ku ketok HP, ganti sinyalnya, di sana hanya ada foto, video perempuan bertelanjang dada. Aku lari ke Instagram, di sana hanya ada perempuan berbaju ketat, bermain TikTok sambil menjulurkan lidah. Aduh ya Robbana.
Ku ambil lagi telepon pintarku. Ku marahi. Kamu tidak pintar. Kamu bodoh. Kalau kamu pintar, kamu pasti bisa menyambungkanku dan mendapat kepastian kapan pandemi ini sirna. 4 bulan aku tidak kerja. Aku sekarat. Bukan karena melanggar aturan aparat, tetapi karena hilangnya empati warga plus 62. Mereka sibuk berbelanja. Masih menggerutu, sebuah panggilan telepon tiba-tiba berdering dan kuangkat. Apa ini sudah waktunya? Harus sekarang. Seberkas cahaya sudah ada di sampingku. Ia menarik ke sebuah jalan. Dan sosok itu berkata, ia tidak pernah mengecewakanmu. Jika berjanji, ia tepati. Kembalilah padanya. Sebelum aku pergi, aku tulis pesan terakhirku untuk istriku yang sedang memasak nasi aking untuk 11 anakku. Mohon maaf lahir dan batin, Mae. Selamat berlebaran tanpa Pae. Di balik kertas ini ada nomor wakil kita. Teleponlah jika tanpa Pae kalian kelaparan. Waktu itu kita sekeluarga memilihnya. Cobalah lagi. Semoga beruntung.